Ki Ageng Pengging 6 gugurnya Ki Ageng Pengging. Dan, Sunan Kudus yang berpengalaman, juga telah menyadari bahwa kehadirannya beserta tentara Demak telah diketahui masyarakat Pengging. Seluruh pasukan Demak, melalui kurir-kurir khusus yang diutus dari pos ke pos lain, diperintahkan untuk siap tempur. Namun, dilarang menyerang dahulu apabila tidak diserang. Seluruh lurah prajurit pemimpin pos, baik yang ada di utara, timur, selatan dan barat, setelah menerima pesan kurir, segera memerintahkan seluruh pasukan untuk siap tempur. Busur dan anak panah telah terpasang. Senjata telah terhunus. Tinggal menunggu komando selanjutnya. Di pihak Pengging, melihat gelagat pasukan asing yang dicurigai berasal dari Demak Bintara, ternyata juga mengambil sikap serupa, para lurah prajurit Pengging, terus mengamati seluruh pasukan asing yang mengepung wilayah Pengging ini. Mereka memutuskan, tidak akan menyerang apabila mereka tidak diserang. Dan bunyi sandi suara burung malam tiruan, tidak juga segera terdengar lagi. Kedua pihak, siap di tempat masing-masing. Tidak ada yang bergerak mendahului. Menanti perkembangan selanjutnya. Baik di pihak Demak maupun di pihak Pengging, semalam itu, suasana sangat mencekam. Menjelang pagi, para lurah prajurit Pengging menemui Ki Ageng Pengging. Mereka meminta petunjuk selanjutnya. Dan Ki Ageng Pengging mengutus seorang lurah prajurit beserta beberapa prajurit pilihan untuk menemui pemimpin pasukan yang mengepung wilayah beliau semenjak semalaman. Seorang lurah prajurit Pengging, diiringi beberapa prajurit pilih tanding, segera menuju pos pasukan Demak terdekat. Mereka menemui lurah prajurit Demak yang kebetulan bertugas memimpin pos utara dan menyatakan ingin bertemu pemimpin pasukan Demak atas permintaan Ki Ageng Pengging. Lurah pasukan Demak segera mengirim kurir ke tempat mana Sunan Kudus berdiam diri. Sunan Kudus mengizinkan, dan lurah prajurit Pengging dengan pasukannya, diiringi beberapa pasukan Demak, segera menuju ke tempat Sunan Kudus. Lurah prajurit Pengging, sekarang semakin yakin, bahwa pasukan yang tengah mengepung wilayah Pengging adalah benar-benar dari Demak Bintara. Setelah bertemu muka dengan Sunan Kudus, lurah prajurit Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus di wilayah Pengging. Dan terang-terangan Sunan Kudus menjawab, dia diperintahkan oleh Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak. Lurah prajurit Pengging sedikit mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara kedatangan pasukan Demak yang mengepung Pengging seperti itu. Seolah-olah, Pengging adalah wilayah pembangkang, pemberontak dan siap untuk dilumatkan. Dan Sunan Kudus menjawab, kalian hanya rakyat kecil. Ini urusan orang besar. Sudah jangan ikut campur. Antarkan aku menemui Ki Ageng Pengging. Walau dengan hati panas, lurah prajurit Pengging segera mengantarkan Sunan Kudus menemui Ki Ageng Pengging. Pagi itu, Ki Ageng Pengging baru usai sembahyang. Masih tampak bunga segar terselip di telinga kanannya. Lurah prajurit Pengging yang diutus menemui pasukan Demak, menghadap. Dia melaporkan bahwa Sunan Kudus, Senapati Agung Demak Bintara, datang untuk bertemu dengan Ki Ageng Pengging pribadi. Ki Ageng Pengging mempersilakan Senapati Agung Demak Bintara itu menemui beliau di dalam agung. Sunan Kudus, diiringi beberapa prajurit Demak segera menuju dalam agung. Lantas, setelah dipersilakan masuk oleh Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus pun masuk ke bilik dalam. Prajurit pengiring dari Demak menunggu di luar. Ki Ageng Pengging memerintahkan pelayan untuk mempersiapkan hidangan bagi Sunan Kudus dan beberapa prajurit Demak yang tengah berjaga-jaga di luar. Di dalam bilik dalam agung, Sunan Kudus kini duduk bersila, berhadap-hadapan dengan Ki Ageng Pengging. Setelah berbasa-basi sejenak, Ki Ageng Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus beserta pasukan Demak. Sunan Kudus menegaskan, bahwasanya kedatangannya mengemban perintah Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak Bintara sesuai dengan tenggang waktu yang pernah diberikan oleh Sultan Demak melalui Ki Patih Wonosalam, 3 tahun yang lalu. Dan Sunan Kudus, tanpa basa-basi lagi menunjukkan surat perintah Sultan ke hadapan Ki Ageng Pengging langsung. Ki Ageng Pengging tersenyum. Beliau kembali menyatakan bahwa, sudah tidak ada perlunya beliau menghadap ke Demak. Karena semenjak 3 tahun lalu, beliau bukan siapa-siapa lagi. Beliau hanya sekedar orang desa, yang tengah menjalani kehidupan bersahaja, tidak ada kaitan sama sekali dengan perpolitikan negara. Beliau hanyalah seorang pertapa biasa. Mengapakah Sultan Demak sangat-sangat berkepentingan dengan orang seperti dirinya? Seorang pertapa desa yang tidak ada keistimewaannya apapun. Sunan Kudus meragukan kata-kata Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus meminta bukti kalau memang Ki Ageng Pengging memang seorang pertapa biasa.
Dan Sunan Kudus menantang berdebat tentang ilmu sejati dengan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menerima tantangan tersebut. Dan terjadilah tanya jawab tentang ilmu sejati. Sunan Kudus melempar pertanyaan dan Ki Ageng Pengging menjawabnya. Dan jawaban-jawaban Ki Ageng Pengging beberapa kali sempat membuat Sunan Kudus terperangah. Pada suatu kesempatan, Sunan Kudus melemparkan pertanyaan simbolik sebagai berikut, kalamun ingsun kapanggih kalawan kekasih Hingwang, dadi kawulapan mami, kalamun ingsun kapisah kalawan kekasih mami, san dadi ratu, ratu-ratu ningsa bumi, ratu angratoni jagat. Manakala ingsun, aku, bertemu dengan kekasihku, ingsun, aku, menjadi kawula, hamba, manakala ingsun, aku, terpisah dengan kekasihku, ingsun, aku, menjadi raja, raja di raja seluruh bumi, raja yang merajai jagat raya. Siapakah ingsun, aku, dan siapakah kekasihku? Ki Ageng Pengging tersenyum dan menjawab. Ingsun ya ingsun, datan anaroro teluka sebut hiang paramasiwah, hiang sadasiwah lan hiang atma telu-telune jatine tunggal. Ingsun, aku, adalah ingsun, aku, tiada lagi yang kedua maupun ketiga disebut juga hiang paramasiva, hiang sadasiva dan hiang atma ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu. Kasebut ugi Allah, Rasul lan Muhammad, telu-telune tunggal uga. Disebut juga Allah, Rasul dan Muhammad, ebo Ki Ageng Pengging oleh Damar Syasangka. Kang ingaranan kekasih Hingwang, ya jisim ya suksma, yen ingsun kapanggih kalawan jisim lan suksma, ingsun dadia kawula, yen ingsun kapisah kalawan jisim lan suksma, ingsun pan dadia ratu, ratu-ratu ning jagat, ya Brahman ya Allah, tan lian saking punika. Yang disebut kekasihku, adalah jasad dan suksma, manakala ingsun, aku, bertemu dengan jasad dan suksma, ingsun, aku, menjadi kawula, hamba, manakala ingsun, aku, terpisah dengan jasad dan suksma, ingsun, aku, menjadi raja, raja di raja semesta, ya Brahman ya Allah, tiada lain dari itu. Sunan Kudus tersenyum mendengar jawaban Ki Ageng Pengging. Dan perdebatan semakin panas. Sunan Kudus bertanya. Ana curiga kalawan warangka. Yen mungkaton warangka, aneng ngendi curiga nira. Ada keris dan warangka. Manakala hanya terlihat warangka, di manakah kerisnya? Ki Ageng Pengging menjawab, amanjing warangka. Manunggal anyawiji. Masuk ke dalam warangka. Manunggal menjadi satu. Sunan Kudus tersenyum, lantas bertanya lagi. Yen mungkaton curiga, aneng ngendi warangka neki? Manakala hanya terlihat keris, di manakah warangkanya? Ki Ageng Pengging menjawab. Amanjing curiga. Manunggal anyawiji. Masuk ke dalam keris. Manunggal menjadi satu. Kemudian Sunan Kudus bertanya. Yen musna ilang lelorone, dumunung ing ngendi? Manakala hilang musna keduanya, berada di manakah? Ki Ageng Pengging menjawab. Dumunung aneng urip. Berada di dalam hidup. Sunan Kudus tertawa. Lantas dia bertanya lagi. Ebo Ki Ageng Pengging oleh Damar Syasangka. Ana ing ngendi dununging urip? Di manakah tempat kediaman hidup? Ki Ageng pun menjawab. Ana ing galihing kangkung ana ing gigiring punglu ana ing susuhing angin ana ing wekasaning langit. Berada di inti tumbuhan kangkung berada di sudut pelor berada di kediaman angin berada di akhir langit. Ungkapan ini adalah ungkapan khas Jawa, yang maksudnya meminta bukti nyata dari semua yang telah diucapkan. Damar Syasangka, Ki Ageng tersenyum dan berkata, sumangga ing karsa. Silakan. Ki Ageng Pengging lantas bersendekap dan meminta Sunan Kudus memperhatikan titik di antara kedua alis mata beliau. Lantas, Ki Ageng memejamkan mata. Sunan Kudus awas, dia lekat memperhatikan titik di antara kedua alis mata Ki Ageng Pengging. Suasana mendadak berubah, ruangan di mana Sunan Kudus berada, terasa hampa, senyap dan seolah tanpa suara sama sekali. Beberapa detik kemudian, Sunan Kudus mendadak tersentak manakala dia melihat cahaya terang nan lembut memancar dari titik di antara kedua mata Ki Ageng Pengging. Cahaya yang lembut itu menerobos kesadaran Sunan Kudus. Dan di sana, di tengah hempasan cahaya tersebut, Sunan Kudus melihat dirinya berada di sana. Sejenak kemudian berubah menjadi wujud Ki Ageng Pengging, lantas berubah lagi menjadi wujudnya. Sunan Kudus menutup mata, namun penampakan itu menembus kelopak matanya yang terpejam. Sunan Kudus lantas berkata, Aku percaya Nak Mas Pengging, sudah cukup.
Ki Ageng Pengging tersenyum, dan cahaya lembut yang memancar dari titik di tengah kedua alis matanya tersebut,